Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Garasi Helm Om Kentung. Sudah lama saya nggak bikin video tentang helm. Hari ini kayaknya mau bikin nih karena beberapa waktu yang lalu saya ngeliat ini ya, karena lagi aktif nih di marketplace di Facebook tentang helm ya, terutama yang jualan helm nih. Banyak banget di marketplace itu, banyak pedagang-pedagang di marketplace itu, pedagang yang menurut saya ya, kalau ada yang tersinggung sih terserah ya. Menurut saya banyak pedagang-pedagang di marketplace itu yang tidak jujur sama dagangannya. Kenapa saya bilang nggak jujur? Ada beberapa kasus. Saya pernah tayangin juga di YouTube saya, di YouTube Short saya. Itu saat pedagang itu bilang jual helm AGV. Jadi AGV ini adalah helm-helm dari Italia ya. Dan memang brandnya ini sangat melekat banget sama Valentino Rossi. Pastinya banyak juga orang yang pengen. Nah makanya ini helm banyak juga yang ditiru-tiru lah, dibikin tiruannya, dibikin kayak dicat ulang seperti helmnya Rossi, cuman memang bukan asli AGV. Nah jadi kasusnya itu helm ini dibikin bahasanya kalau saya bilang sih repaint ya, atau dicat ulang. Motifnya itu saya lupa, motifnya itu motif ya, yang jelas motifnya motif Rossi. Kalau nggak salah tuh yang lupa saya, yang Tafulia atau apa gitu ya. Pokoknya motif Rossi yang memang ikonik banget lah. Dan begitu saya lihat iklannya dengan harga yang saya bilang nih harga murah banget untuk helm AGV. Kalau nggak salah kisaran 300.000 atau 400.000. Dan begitu ngeliat fisik helmnya, dan saya udah yakin 100% dan itu bukan helm AGV, tapi helmnya itu helm kayu ya sebetulnya, yang di repaint atau dicat ulang. Saya langsung tanya ke yang jualnya malah ngasih saya tuh gambar yang salah sebetulnya, yang beda gitu ya, malah itu. Dan memang saya bilang saya pesanin lagi, udah take down aja iklannya daripada nanti menyesatkan orang yang mau beli. Karena ada juga yang di marketplace itu yang nggak ngerti helm, nggak tahu helm, taunya cuma merek aja, main beli-beli aja. Akhirnya begitu nanti kebeli kecewa gitu, dan kecewa berat pastinya. Nah ini juga ada beberapa kasus lagi yang saya temuin ya, dan ini belum lama, jual helm Arai. Dan buat saya itu bukan helm Arai gitu ya. Jadi memang serupa Arai karena memang banyak helm yang menyerupai helm Arai. Dulu itu ada beberapa brand, salah satunya KYT ya, bikin helm mirip banget kayak Arai, itu seri X-Speed, tapi sekarang sudah nggak diproduksi. Terakhir itu dulu banget, saya tahun 2008 2009 lah kalau saya nggak salah ingat, itu saya pernah punya itu lama banget. Nah ini kemarin ketemu lagi dan saya tanya sama penjualnya, ini beneran Arai? Dan saya tanya juga serinya seri berapa, karena memang kalau dari secara fisik itu tidak mencerminkan helm Arai secara fisik dalamnya ya. Kalau luar benar-benar mirip, tapi kalau begitu saya lihat dalamnya ini enggak, malah agak sedikit ngoceh, nggak jelas saya yang penjualnya. Dan ini memang sering terjadi. Nah, makanya saya bikin video ini, saya mencoba mengedukasi teman-teman terutama yang belum paham helm ya. Jadi dalam dunia helm itu di perfilman ya, ada yang disebut dengan teman-teman, ada yang disebut dengan cloning. Nah, cloning ini sebetulnya adalah bisa dibilang helm asli tapi palsu. Kenapa saya bilang asli tapi palsu? Asli mirip kayak yang asli, bentuknya tuh benar-benar mirip. Nanti ada, saya kasih tahu nih, ada video, bukan video ya, fotonya di sini nih. Benar-benar mirip dengan yang asli, tapi secara kualitas itu beda jauh dengan yang asli. Jadi ada beberapa helm nih teman-teman yang banyak cloningannya. Pertama tuh ada helm Arai, kemudian helm Shoei, kemudian AGV. Kenapa 3 brand ini paling banyak banget cloningannya atau banyak banget palsunya? Karena nih peminat helm ini tuh banyak banget gitu. Orang pengen banget punya, pengen banget ngerasain. Nah kalau teman-teman mau lebih detail, bedanya apa sih? Ini sebetulnya banyak, nanti tinggal cari aja serinya apa segala macam, banyak kok video-video di channel-channel yang lain akan menjelaskan. Nah di sini saya akan ngejelasin simpelnya aja ya. Simpelnya adalah, jadi kalau teman-teman mau beli helm, ini mau tahu helm ini asli atau enggak, sebetulnya paling gampang adalah ngeliatnya dari pricing atau dari harga. Kalau harganya tuh terlampau murah banget, contohnya misalnya gini, secondan dari Shoei X14 atau X14, yang paling sering itu motifnya Marquez ya, Marquez yang tahun 2020, 2022, 2021 atau di bawahnya,
itu kisaran masih, kalau saya kenalnya masih lumayan tinggi ya, di angka 5, bahkan sampai saat ada di angka 5 ke atas lah, bahkan sampai 9 atau 10 juta ya. Nah ini ketika teman-teman melihat ada yang jual cuman 1,5, ada yang cuman jual 2,1 atau cuma 1,7. Nah ini kita udah curiga. Walaupun kadang gini, si penjualnya agak nakal nih di marketplace. Kadang mereka nggak nyebutin kalau itu cloningan, dan ini terjadi loh sama saya beberapa waktu yang lalu. Saya agak penasaran nih, helm soinya market. Saya udah tahu sih sebetulnya helm itu helm cloningan, cuman si penjualnya ini tidak menyebutkan kalau itu cloning. Cuma saya iseng aja, saya tanya, dan dia agak marah-marah gitu. Harusnya kalau pemain helm tahu dong mas gitu kalau ini cloningan ya. Saya cuma nanya, kok nggak disebutin di judulnya, takutnya kan orang lain yang nggak tahu tuh takutnya disangka ini asli ya. Sebetulnya saya hanya menyampaikan gitu ya, coba dikasih deskripsi yang lebih jelas, ini jangan bilangnya ini asli tapi ternyata ini barangnya barang tiruan, palsu. Nah jadi itu ya teman-teman, jadi Shoei, Arai, sama EGV yang paling sering. Pertama pricing, nah terus yang kedua nanti lihat di channel-channel YouTube yang lain itu inner atau dalemannya tuh beda banget teman-teman, beda banget yang asli sama yang palsu ya. Saya ambil contoh, saya kebetulan nggak punya helm cloningan, yang helm yang asli tapi palsu itu nggak ada. Jadi alhamdulillah rata-rata helm saya semuanya asli ya, contoh kayak ini. Cuman saya males bukanya, tetap udah dibungkus, males banget bukanya. Eh, Paling ketara banget adalah daleman-dalemannya, busa-busanya, terus kacanya atau visornya, kemudian base plate-nya atau recetnya itu pasti ada beda-bedanya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di channel YouTube yang lain yang menjelaskan bedanya helm cloningan antara yang cloningan dan yang asli. Yang kalau dari saya sih sebenarnya lebih price-nya atau harganya. Nah kemudian kalau kita bicara helm lagi teman-teman, selain helm asli ya ada yang namanya helm repaint atau helmnya brand lain. Karena pengennya gini, ada orang yang pengen punya helm yang brandnya kayak tadi IGV, Shoei, Arai, tapi aduh dompetnya belum cukup nih, cukupnya baru cuman beli stikernya aja atau ngecat atau bahasanya repaint. Ada juga gitu teman-teman. Jadi saya ambil contoh, misalkan ada helm yang paling sering banget tuh Ing CL Max dibikin jadi Shoei X12. Nah, itu paling banyak banget. Nah jadi teman-teman yang mau beli helm juga harus hati-hati ya, bener-bener harus tanya detail ke si sellernya, dan bener-bener ketika mau beli itu agak hati-hati dengan harga. Kalau misalkan harganya ditawarin dengan harga yang murah banget, pastiin itu bener atau enggak barangnya, cloningan atau asli atau palsu. Nah kalau kita bicara return tuh banyak sebenarnya teman-teman. Jadi karena sebetulnya di Indonesia itu seniman di helm itu banyak banget, dan hasilnya itu menurut saya itu bagus-bagus banget, bahkan sampai orang luar itu kagum loh sama hasil repaintan orang Indonesia tuh, karena rapi banget dan memang artnya tuh dapat banget. Tapi banyak juga yang disalahgunain, jadi berubah, harusnya helmnya apa dirubah jadi helm luar, dan itu bisa naikin harga. Dan ini agak nakal juga pedagang-pedagang di marketplace yang begini-begini nih ya, contoh yang tadi awal pembukaan saya kasih tahu ya. Jadi jangan tergiur ya sama harga yang murah, intinya seperti itu. Jadi tadi ada helm yang helm cloningan, kemudian ada yang repaint. Nah sebetulnya sih secara garis besar ini aja yang mau saya sampaikan sih teman-teman. Jadi helm itu ada dua jenis yang tadi, kalau kita mau tahu gitu ya, yang sebetulnya kalau menurut saya jangan dibeli lah gitu, karena kita nggak bisa juga nyalahin si penjualnya juga, kita nggak bisa salahin, karena ya sebetulnya mereka bisa jual yang begini-begini karena ada demandnya atau ada kebutuhan. Kalau nggak ada permintaan, nggak ada kebutuhan, pasti nggak akan ada penjualan atau transaksi helm-helm seperti ini. Dan pesan saya sih teman-teman, jadi dari dua kasus ini, karena gini, helm cloningan, kalau helm yang repaintan saya masih oke lah, walaupun kalau bisa ya you nge-repaint tapi brandnya tuh jangan dihilangin. Kayak misalkan you nge-repaint motifnya Rossi, AGV, helm helm itu tuh KYT ya, KYT-nya jangan dihilangin gitu, jangan dihilangin. Jadi itu brand itu bisa mungkin jangan dihilangin. Cuman khusus untuk yang cloningan ini teman-teman, saya agak sedikit khawatir ya, karena gini, cloningan itu mereka akan sebut bahan mereka ABS gitu, padahal kalau sebetulnya aslinya itu bahannya semua di atas ABS. Jadi nanti saya akan bikin video lagi tentang material-material di helm secara umum apaan aja dan perbedaannya gimana.
Jadi akan bilang mereka ABS gitu, ABS. Nah, ABS itu sebetulnya adalah bahan helm yang memang layak dipakai untuk harian. Cuman untuk helm yang cloningan ini atau yang asli tapi palsu ini kadang kita nggak tahu betul atau enggak cara pengujiannya, dan memang standar pengujiannya gimana kita nggak tahu, karena beberapa kali saya coba searching, kayak ada beberapa contoh misalnya Scott ya, Scott Helmet, kemudian TSR, mereka nggak punya situs resminya. Jadi saya nggak tahu mereka standarisasinya pakai apa, sistem pengujiannya gimana, dan itu nggak bisa dipertanggungjawabkan juga. Jadi ya kalau menurut saya sih daripada bela-belain keluar duit yang tadi saya bilang ya, saya RO Shoei X14 yang palsu itu 2,5 juta. Menurut saya 2,5 juta bisa loh beli helm yang bagus, brandnya brand lokal, itu udah dapat banget tuh helm-helm bagus yang brand lokal. Bahkan ada lagi, ini saya baru datang tadi di acara pameran tuh, helm pakai fiber, eh, dia material untuk balap dan memang untuk race, harganya cuma 1,7, dan itu murah banget menurut saya, murah banget untuk standarisasi helm yang ready to race yang bisa dipakai untuk balap, tapi harganya murah gitu. Jadi mendingan kita jangan jangan berpikir gaya lah, gaya di jalanan pakai brand luar, tapi keselamatan kita dipinggirin gitu ya. Jadi jangan begitulah, mendingan kita pakai brand lokal, brandnya jelas, kantong kita juga nggak bolong, tapi keselamatan kita juga terjamin ya. Jadi jangan banyakkan gengsi lah intinya gitu. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau misalnya ada yang tersinggung silahkan ya, kalau nggak ada yang tersinggung dan menganggap ini sebuah manfaat ya alhamdulillah ya. Nanti insya Allah nanti saya akan buatkan video-video lagi tentang edukasi sedikit tentang dunia helm. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.